Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Boben. Kali ini Boben akan bercerita kisah nyata saat pembolangan bambu unik ya teman-teman. Nah, di depan saya ini sudah ada ini bambu kurung ya di bawah. Seperti ini. Kurung bumi termasuknya ya. Nah, kalau yang ini nih, ini dari bambu Japanes, kurung tali sukmo. Nah, ini juga ini kurung tali sukmo teman-teman ya, kurung tali sukmo pemberian Mbah Guru dari Jakarta, yaitu Bang Aska Munzir. Ini dapat bolang kemarin teman-teman. Nih, ini masih segar ya, ini masih segar banget. Dan ini hasil bolang kemarin. Ini tumpang sari saya jadikan tongkat komando seperti ini. Nah, oh ya teman-teman, ini nih hampir nggak kesebut tadi ya. Oke, ini masuk dalam pakem Rogo Mongso ya, Rogo Mongso. Buat semua teman-teman ya, semoga kabar teman-teman semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dan diberi rezeki yang cukup. Oke, kita mulai. Beberapa kisah horor atau misteri yang pernah saya alami saat membolang atau saat mencari suatu keunikan Nusantara. Seperti apa ceritanya? Simak terus Boben Channel. Fisik dari Rogo Mongso sendiri seperti ini teman-teman ya. Jadi ada dua bambu ya, ini real asli, bukan campur tangan manusia ya, ini asli bikinan alam atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rogo Mongso seperti ini teman-teman ya. Ada juga yang menyebutnya tali mongso. Kalau ada bambu yang normal ya, kadang-kadang kita sebagai pembolang itu kan suka menemukan atau suka melihat ada bambu entah yang besar entah yang kecil tapi dililit akar atau tumbuhan yang menjalar. Itu sebenarnya bukan Rogo Mongso ya, paling uniknya bisa tersebut akar lilit lah ya, uniknya di situ. Tapi posisi bambunya itu kebanyakan yang dililit oleh akar lilit tersebut itu kebanyakan normal, luas panjang dan tidak ada pakem, kadang-kadang begitu ya. Hanya ada tumbuhan yang berakar melilit suatu bambu, itu hasilnya akar lilit ya, bukan Rogo Mongso. Maaf, di sini saya juga masih belajar ya teman-teman ya. Nah, ini kalau Rogo Mongso atau tali mongso seperti ini fisiknya teman-teman. Nah, ini ada dari akar beringin ya, beringin seperti ini akar, tapi bisa dibilang bukan akar juga, ini batang karena besar banget teman-teman ya, seperti ini. Oke teman-teman ya, kita mulai dari ini dulu. Ini bukan hasil molang saya, tapi saya dikasih tali asi ya sama Mbah Guru Aska Munzir ya. Beliau juga mempunyai channel bambu unik yang sangat luar biasa. Pendapatan dia itu kalau beliau membolang itu sudah tidak diragukan lagi, hasilnya pasti maknyos teman-teman. Ini yang dinamakan dengan kurung tali sukmo atau kurung tali asih sini ya, seperti ini. Nah, ini juga ini dari bambu Japanes, kurung tali sukmo, fisiknya juga seperti ini teman-teman. Ada ranti yang dikurungi sama batang utamanya seperti itu. Dan filosofinya dari bambu kurung
tali sukmo itu. Kurungilah sukma kita dengan raga kita, teman-teman. Dalam artian sukma kita itu harus dikasih makan ya. Selain sedulur papat lima pancer itu, sukmo itu harus dikasih makan untuk lebih mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga kurung, dan filosofinya seperti yang tadi telah saya sampaikan ya. Nah, ini juga, ini tumpang sari, ada ruas yang saling berdekatan seperti ini. Dekatkanlah diri kita semakin dekat, rapatkanlah diri kita semakin rapat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu jam setengah 6 sore, hampir maghrib teman-teman ya, itu kita bertiga masih berada di hutan dan posisinya itu nanggung katanya, mau bikin satu video lagi. Saya mengeksekusi bambu petung, dan di bawah rumpun bambu petung tersebut itu ada sungai. Tapi sungai tersebut kericik-kericik, airnya itu sedikit teman-teman ya. Yang kameramen ya, yang tadinya di atas, bang, saya rekam kameranya dari bawah aja ya. Nah, di bawah tersebut itu sungai teman-teman. Oke, saya iakan perkataan mereka. Tiba-tiba teman-teman ya, baru beberapa menit merekam aktivitas saya untuk mengeksekusi bambu unik di dalam rumpun bambu potong tersebut, terdengar suara suatu benda yang besar jatuh di air, dan suara tersebut kejubar begitu, padahal airnya itu cuma sejengkal teman-teman. Tapi sampai-sampai kameramen dan teman saya itu lari, akhirnya naik lagi. Emang ada apa? Gak apa-apa bang, tutur kameramen dan teman saya. Akhirnya saya juga berhasil mengeksekusi suatu bambu unik tersebut, dan waktu itu sudah sayup-sayup terdengar suara azan maghrib teman-teman. Langsung kita pulang. Tahu nggak bang? Iya, kenapa? Itu persis di pinggir saya bang, ada sesuatu benda yang jatuh, dan airnya itu seolah-olah banyak banget bang, kejubar begitu. Kalau nggak percaya tanya aja si Menyon katanya. Emang bener Yon? Iya bang, bener, saya juga takut. Nah, seperti itu, alhamdulillah. Tapi setelah nyampe rumah, kita tidak mengalami sesuatu hal-hal yang aneh teman-teman, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya pernah lagi saya, kameramen, dan Mbak Lugut ya, karena waktu itu menjelang malam teman-teman ya, biasa acara tidak bisa tidur sore, jadi kita manfaatkan waktu untuk ngonten mencari suatu keunikan bambu unik di posisi malam hari. Mereka berdua celingak-celinguk mencari suatu keunikan bambu menggunakan lampu LED HP, dan tiba-tiba teman-teman ya, teman saya itu si Oyan sama Mbah Lugut tersebut langsung minta pulang, padahal saya belum dapat suatu keunikan apapun teman-teman. Langsung minta pulang. Kenapa? Kita itu belum dapat bambu unik loh, kan katanya mau konten. Udah bang, nanti lagi aja bang. Saya juga penasaran, dan pasti nih lihat dari raut mukanya itu seperti gimana, kayak orang panik atau kayak orang takut begitu. Jadi ya oke lah, ayo kita pulang. Dalam perjalanan pulang pun mereka berdua bercerita, itu suara seperti orang tinggi besar. Begitu teman-teman. Masa iya? Iya, tanya aja tuh Mbak Lugut kalau nggak percaya bang. Makanya saya langsung minta pulang katanya. Waduh, saya sendiri tidak mendengar apa-apa teman-teman, karena jarak saya dengan mereka itu lumayan jauh lah ya, antara 10 meteran. Tapi seharusnya kalau itu benar-benar suara dari manusia, saya juga mungkin dengar teman-teman, karena itu di kebun dan posisinya malam hari itu sepi teman, hanya terdengar suara jangkrik-jangkrik dan binatang malam, serangga malam gitu, suara geraman seperti suara raksasa begitu. Nggak tahu lah itu genderuwo atau apa, saya nggak ngerti, karena saya juga tidak mendengarkan suatu geraman tersebut ya, yang aslinya mereka ketakutan, dan akhirnya saya pulang tanpa membawa hasil konten. Nih rok gomongso teman-teman ya, ini berapa jam ini teman-teman, tidak, seolah-olah tidak mau saya potong.
videonya ada teman-teman ya, ini bambu Japanese videonya ada, masih ada. Dan saya itu sampai bergantian memotongnya, saya kehabisan tenaga teman-teman. Hebatnya bambu unik di situ ya. Mungkin ini juga ada kodamnya ya, karena eksekusinya itu benar-benar kayak gergaji itu seolah-olah tidak mempan awalnya teman-teman. Cuman saya terlalu baca sesuai pengalaman saya yang dulu pernah saya tirakatin dengan istighfar, dengan wirid dan apa aja, alhamdulillah akhirnya rogo mongso ini bisa kita eksekusi teman-teman. Setelah kita pulang berhasil mengeksekusi bambu rogo mongso ini, di perjalanan pun beliau cerita, si Mang Albert tersebut, wah kamu tadi lihat nggak? Lihat apa emangnya? Itu di dekat bambu ini nih, itu ada ular bang. Ular apa nih? Hitam sih seperti ular kobra, tapi diam aja, nggak nyembur, nggak berdiri, nggak apa, diam aja. Saya sendiri tidak melihatnya teman-teman. Oh pantas saja dia sedikit panik waktu itu. Jadi bambu unik itu walaupun sekedar seperti ini teman-teman ya, itu jangan pernah disepelekan ya. Intinya kalau bambu unik itu kan tidak jauh dari tempat-tempat angker begitulah teman-teman ya. Jadi kita buat semua para pembolang utamakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk menjaga kita ya dari gangguan makhluk halus atau gangguan jin atau gangguan apa lah ya, terus supaya kita terhindar dari suatu kecelakaan atau apa, saya dari umur berapa ya, kelas 2 SD sampai sekarang teman-teman ya, itu selalu membaca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Sampai sekarang saya baca bacaan tersebut, itu amalan atau bacaan tersebut saya dapatkan dari guru ngaji saya dulu teman-teman ya, namanya Kiai Danuri, dan beliau alhamdulillah masih sehat teman-teman, masih ada orangnya. Dari kelas 2 SD sampai sekarang saya umur 40 tahun ya, 2 kelas 2 SD itu berarti 6, 7, 8 tahun sampai 2024 terus saya baca itu teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang bacaan tersebut atau khodam dari bacaan tersebut itu sudah menyatu. Jadi alhamdulillah itu juga bisa buat menangkal dari gangguan-gangguan makhluk halus atau makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa ya teman-teman. Terus dalam perjalanan juga kita akan dijaga teman-teman. Saya sudah membuktikannya sendiri karena saya merasa sudah menyatu dengan khodam dari bacaan tersebut teman-teman ya. Dulu saya pernah bolang sama Pardi ya, teman saya Pardi, beliau juga seneng yang namanya berpetualang di alam. Waktu itu di rumpun bambu ampel teman-teman, di rumpun bambu ampel saya langsung tengok-tengok ke atas ya, biasa namanya pembolang itu pecacal-pecocol, celingak-celinguk, gelapang lobong, dan akhirnya saya menemukan suatu keunikan, itu posisi di atas teman-teman, batang utama di atas. Teman saya masih di bawah dan saya juga akhirnya naik ke atas ya, karena kalau saya keunikan yang berada di atas pun akan saya ambil kalau saya serg. Itu teman saya yang namanya Pardi itu berteriak, bang, awas itu ada ular bang. Apa coba? Itu bang, ular. Mana coba, mana? Nggak ada, kata saya, karena saya sendiri tidak melihat adanya ular di rumpun bambu yang saya naik tersebut. Itu bang datang ke abang katanya, kata si Pardi. Kamu tuh jangan ngomong aja, mana ularnya, nggak ada ular, Dul. Panggilan akrabnya saya panggil Dul ya, si Pardi tersebut. Nah di situ itu malah deketin katanya, warnanya hijau. Saya nggak tahu teman-teman, di atas saya tidak melihat apa-apa, tapi di bawah namanya si Pardi Dul itu ribut terus. Itu bang malah deketin si abang katanya. Astagfirullahaladzim, ngomong apa sih Dul, di sini nggak ada ular. Beneran itu bang,
Astagfirullahaladzim, malah coba sampai si Pardi tersebut ikut naik teman-teman, ikut naik menghampiri saya. Dan ternyata setelah beliau berada di samping saya, posisinya sama di atas rumpun bambu, itu beliau juga tidak menemukan ular teman-teman. Nah seperti itu ya, buat para pembolang ya, kalau menemukan suatu ular atau apa, ya lebih baik hati-hatilah ya. Ternyata ular yang dilihat sama Bang Pardidul tersebut itu adalah kendaraannya jin teman-teman ya. Makanya ya mungkin dia melihat tapi saya tidak melihat teman-teman, sampai dia takut saya kenapa-napa, sampai beliau juga ikut naik ke atas. Dan ternyata di atas rumpun bambu itu tidak ada ular, tidak ada apa teman-teman, hanya angin sepoi-sepoi. Dan akhirnya saya eksekusi bambu unik tersebut. Nah, tapi ditingkatkan lagi hati-hatinya. Intinya selain kita manusia itu kan pasti ada makhluk yang lain teman-teman. Malamnya saya mimpi berada di bawah rumpun bambu tersebut. Saya itu mau pulang teman-teman, mau pulang, tapi itu tidak bisa keluar dari tempat tersebut teman-teman, tidak bisa. Saya jalan lagi, ketemunya rumpun bambu itu lagi. Saya jalan lagi ke arah beda lagi, saya ketemunya nyampainya di rumpun bambu itu lagi. Astagfirullahaladzim, kan begitu. Saya aneh itu. Dan rumpunnya yang rumpun tadi siang teman saya melihat ular yang mau datang ke saya itu, rumpun itu jelas sekali teman-teman. Posisinya itu di bawah sungai, tapi kering, sungainya itu nggak ada air. Malamnya segitu teman-teman, saya nggak bisa pulang, mau pulang pun nggak bisa pulang, nggak ketemu jalan sama sekali, nggak ketemu jalan. Bolak-balik ketemunya rumpun itu terus, kurang lebih ada 7 kalian ya saya bolak-balik ketemunya rumpun bambu itu terus teman-teman. Buyut saya, maaf punten-punten ya, Ki Gede Palimanan, saya kan orang Palimanan nih teman-teman ya. Saya sambat dalam mimpi tersebut, antara tidur dan tidak sih teman-teman. Saya sambat, punten putwe buyut Palimanan, pengen balik. Saya hentakan kaki kanan saya 3 kali dan saya bacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah teman-teman, ketemu jalan pulang. Itu teman-teman ya. Itulah beberapa pengalaman horor, beberapa pengalaman yang mungkin bagi yang lain ada yang percaya atau ada yang tidak ya teman-teman, terserah kalian semua. Yang penting inilah yang dialami oleh saya. Jadi buat semua teman-teman ataupun para pembolang, selalu bacalah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Insyaallah dalam perjalanan kita pun akan dijaga. Jadi lebih dihati-hatikan, lebih sopan sama alam, permisi, assalamualaikum, dan jangan lupa keluar dari rumah. Itu yang saya sebutkan tadi. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Oke teman-teman ya, sekian cerita horor saya dalam pencarian bambu unik dan eksekusi bambu unik. Semoga bermanfaat buat semua teman-teman ya. Di luar para pecinta bambu unik pun mudah-mudahan bermanfaat, dan buat semua teman-teman para pecinta bambu unik tetap dihati-hatikan lagi. Oke, apabila ada kesalahan dalam ucapan saya, ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah, lupa, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun.